A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bisikan Cerita bersama Eza. Hai, salam kenal buat kalian yang belum kenal aku. Di sini aku bersama narasumber kita pada malam hari ini, yaitu bersama Ibu Okta Intan Permata SU. Masya Allah. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Okta ini tuh merupakan kepala sekolah di salah satu SMA yang ada di Cirebon. Nah, di sini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol ya, di sini Bu. Kita akan bahas ini nih, teman-teman. Ini tuh topik yang menurut saya gitu ya, ini tuh perlu kita bahas dan perlu kita obrolkan gitu. Karena sekarang kan dunia ini semakin digital ya, jadi banyak teknologi yang digunakan. Nah, itu pun mempengaruhi cara belajar dan mengajar kita gitu. Nah, tema kita kali ini yaitu tentang bagaimana teknologi mengubah cara belajar mengajar. Oke, untuk info selanjutnya kita simak video selanjutnya. A few moments later. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Nah, apa saja sih Bu tantangan terbesar kita dalam mengintegrasikan teknologi gitu dalam proses belajar mengajar? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya luar biasa. Terima kasih host yang cantik ya. Gitu. Menarik terkait dengan teknologi ya. Pasti semuanya beberapa lah gitu ya. Dan siswa sudah menggunakan teknologi, tapi ada aja yang memang belum merasakan teknologi. Contohnya kan itu di luar 3T ya, yang 3T tadi tertinggal gitu, yang masih daerah-daerah tertinggal gitu, seperti itu. Lalu jawabannya seperti ini. Integrasi teknologi dalam pendidikan itu menghadirkan berbagai tantangan karena hambatan dari infrastruktur. Gak semua sekolah itu sudah menghadirkan infrastruktur yang lengkap. Ada aja yang memang sekolah yang misalnya sudah ada komputernya tapi belum internetnya belum lengkap. Jadi seperti itu kan membuat untuk teknologi juga belum lengkap, belum sama sekali itulah pokoknya ya. Terus juga tantangan sendiri itu, apakah gurunya sudah memahami dengan teknologi tersebut atau siswanya udah memahami belum? Nah itu jadi harus ada sinergitas antara siswa dan guru dan sekolah pun gitu, yang menjadi wadahnya gitu. Apalagi sekarang ya itu terkait dengan pengawasan data ataupun yang lain itu juga penting. Nah, zaman sekarang kan ada aja yang emang orang-orang bisa membobol data sekolah dan lain-lain itu. Jadi bagian penting di mana tantangan terbesar kita itu adalah yang pertama tadi waktunya udah lengkap belum, yang kedua sinergitas antara sekolah, siswa dan guru itu harus terbangun gitu ya. Jangan sampai gurunya belum paham terus siswanya pun nggak paham. Harusnya sinergitas antara guru siswa itu harus paham. Nah, sebagai salah satu contoh, kemarin di sekolah itu ada pelaksanaan AMBK. Apa sih AMBK? Teman-teman ada yang tahu AMBK apa? Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Dan itu harus semua sekolah itu dilaksanakan, dari SMA, dari SMP, dari SD, dan itu setiap ada jadwalnya lah. Kalau kemarin di sekolah saya itu dilaksanakan pada tanggal 21-22 Agustus 2024 hari Senin Selasa, dan itu 2 hari. Itu juga membutuhkan teknologi yang emang cukup canggih, seperti komputernya jangan sampai ada yang load, terus wifi-nya harus kencang, karena memang siswa ada aja yang ada yang belum bisa nih cara loginnya, cara apa, nah itu butuh pengawasan yang lebih aja. Oke teman-teman, jadi tadi itu ada yang infrastrukturnya lengkap tapi misalnya gurunya kurang bisa ataupun sebaliknya gitu. Jadi itu tantangan besar gitu bagi sekolah ya, apalagi bagi sekolah dalam mengintegrasikan dalam proses pembelajaran. A few moments later. Baik teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu
bagaimana kita dapat memastikan akses yang adil terhadap teknologi pendidikan bagi semua siswa gitu Bu. Jadi bagaimana siswa itu merasa adil terhadap adanya teknologi. Oke, bismillah. Untuk memastikan akses yang adil, pemerintah dan lembaga pendidikan itu harus berkolaborasi dalam menyediakan perangkat yang memadai dan koneksi internet yang stabil. Mudah-mudahan nih Menkominfo yang sekarang itu Menteri Komunikasi dan Digital dapat mewadahi semua hal-hal yang terkait dengan keinternetan dan sebagainya untuk apa? Untuk membuat sekolah-sekolah itu internet dan sebagainya lebih stabil gitu. Nah, selain itu adanya pelatihan-pelatihan untuk guru-gurunya agar si guru-gurunya itu melek teknologi juga gitu. Ada juga kan sekolah-sekolah yang mohon maaf guru-gurunya masih belum maksimal dalam menggunakan teknologinya. Apalagi kan sekarang teknologinya canggih banget ya, itu ada AI dan sebagainya gitu. Khusus untuk guru-guru yang mungkin usianya sudah lanjut ya. Nah, kita sebagai orang-orang yang masih muda nih harus terus belajar terkait dengan teknologi, bukan hanya memakainya saja, tapi bagaimana memanfaatkan dengan sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Itu kuncinya. Memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin dan sebaik mungkin. Ya, kami juga berharap ya semakin kesini gitu ya, semakin dunia semakin maju, pemerintah juga lebih memperhatikan gitu ya terkait dengan teknologi yang ada di sekolah-sekolah khususnya di Indonesia gitu, karena kan masih belum merata gitu ya, seperti yang kita lihat sekarang masih banyak sekolah yang ibaratnya masih tertinggal gitu daripada yang. A few moments later. Nah, oke guys, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di sini kan kita udah sering banget nih melakukan pembelajaran online, apalagi sekarang mahasiswa itu banyak sekali melakukan pembelajaran secara online gitu ya. Sekaligus untuk mempermudah juga dapat mengerjakan sesuatu lebih dari satu gitu. Jadi ketika pembelajaran online kita bisa ngerjain yang lain juga gitu. Nah, berarti kan di situ timbul pertanyaannya. Nah, apa sih peran guru gitu dalam era pembelajaran online dan hybrid gitu, Ibu? Oke. Meskipun teknologi berperan besar, peran guru itu tetap sangat penting. Karena apa? Guru itu menjadi fasilitator, membantu siswa untuk memanfaatkan teknologi secara optimal sambil memastikan proses pembelajaran tetap interaktif dan bermakna. Nah, salah satu contohnya apa sih untuk peran guru terhadap siswa? Ada kan sekarang Google Classroom, nah itu bisa dimanfaatkan. Kalau untuk kelas mahasiswa ya lebih lagi ya, itu sering banyak online. Yang untuk sekolah-sekolah itu untuk online kayaknya belum deh gitu. Lebih kalau di sekolah saya sendiri itu belum adanya online. Yang ketika gurunya bisa untuk kesana ya apa ya maksudnya teh ya ke sekolah aja gitu. Karena apa ya jenjang siswa dan mahasiswa itu sudah berbeda. Tapi pernah nggak Bu di SD ada tugas yang ibaratnya via WhatsApp dikasih tahunya? Ada aja yang gurunya itu nggak masuk, tapi tetap itu juga masih dikontrol sama guru yang ada. Makanya di sekolah itu ada yang namanya guru piket. Meskipun guru itu tidak ada, tetapi loss pengawasan itu tidak sampai meninggalkan kelas, meskipun semisal guru tersebut mengirimkan di Google Group, di WA Group dan sebagainya, tetap pengawasan guru itu menjadi penting. Jadi teman-teman tadi peran guru itu yaitu menjadi fasilitator gitu ya untuk para siswanya gitu dalam mengembangkan teknologi, karena kalaupun guru nggak nyuruh kadang siswa tuh nggak ada inisiatif sendiri gitu buat nyari tahu tentang teknologi yang sedang berkembang pada saat ini. Jadi peran guru dalam pembelajaran online itu sangat-sangat dibutuhkan sekali gitu untuk siswa mengenal lebih jauh tentang teknologi. Seperti itu teman-teman. A few moments later. Baik teman-teman, selanjutnya itu pertanyaan terakhir dari pembahasan kita kali ini. Nah, di sini tuh ada pertanyaan yang merujuk kepada harapan gitu. Jadi, bagaimana sih Bu peran guru gitu ya dalam mempersiapkan siswa gitu dalam menghadapi dunia atau masa depan yang semakin digital seperti ini.
Mempersiapkan siswa untuk masa depan digital membutuhkan pengembangan keterampilan yang relevan seperti literasi digital atau pelatihan-pelatihan terkait dengan digital. Nah, itu siswa harus disertakan dalam hal tersebut. Misal dari dinas itu ada pelatihan-pelatihan digital, siswa digiring untuk memanfaatkan wadah tersebut. Jangan sampai ketika ada hal tersebut siswa tidak memanfaatkan. Karena apa? Lagi-lagi penggunaan teknologi itu ada yang bersifat plus minus ya, gitu. Apalagi sekarang Indonesia itu kalau bisa dibilang sedang ada wabah yang namanya drone. Itu juga kan bagian penting kita sebagai pengajar ya, apalagi Neng sebagai nanti calon pendidik harus benar-benar melek teknologi, bukan hanya meleknya saja tapi mempelajari dari awal sampai akhir. Jangan sampai ketika pelaksanaan berlangsung, ketika pelajaran belum memahami sepenuhnya gitu ya. Jadi cara kita memanfaatkan teknologi itu dari kitanya sebagai fasilitator dan siswanya harus benar-benar memahami apa sih teknologi, apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya adanya teknologi itu ya, supaya si siswa tuh nggak terjerumus atau menyalahgunakan ya itu. Karena banyak dari sekarang yang ya tadi seperti sebutkan ya judul ataupun banyak pesan pinjaman online yang ibaratnya banyak mengandung riba gitu ya, yang dapat merugikan para generasi muda gitu. Jadi buat teman-teman mungkin pesan dari kami, khusus dari saya sendiri, bijak-bijaklah dalam menggunakan teknologi, gunakan teknologi sebaik dan sebijak mungkin seperti itu. Terus pesan saya adalah pendidikan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan strategi yang tepat kita bisa mengoptimalisasikan potensi teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan inovatif. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Insya Allah semoga kita bisa bertemu lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Karena pendidikan Indonesia itu masih dibilang perlu perkembangan yang lebih jauh lagi ya Bu ya. Sangat, apalagi teknologinya. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga obrolan kami ini bermanfaat bagi teman-teman yang melihat dan mendengarkan. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.